Cina, yang seharusnya mereka itu yang harus belajar bahasa Indonesia. Bukan kita mati di negara kita sendiri, bukan kita mati di lumbung padi. Ini aneh sekali. Nah, jadi artinya dari segala sisi, dari sisi kebijakan, dari sisi aturan, dari sisi perpajakan, dari sisi tenaga kerja, dari sisi bahasa, ini semuanya diatur. Berarti kalau semuanya diatur persoalan tambang ini, ya saya katakan ini ada sebuah persoalan besar secara politik yang tinggal kita ketahui tentang catatan-catatan di luar yang kita nggak ketahui tentang catatan apa sebetulnya dilakukan mereka-mereka di luar ini yang melakukan cara-cara untuk merampok hasil daripada tambang kita, merampok hasil daripada aset kita. Yang saya katakan kondisi aset kita yang sedang baik-baik saja. Kenapa harus kita gadaikan? Ada sebuah harta karun, ada kita punya harta karun yang besar yang harus kita gadaikan untuk kepentingan orang asing. Nah, mungkin itulah yang harus menjadi topik yang harus kita cari. Apa sebetulnya sebab musabab di balik ini semua? Ini harus dibongkar. Apa semua sebetulnya sebab musabab ini semua? Karena ini sebuah konsep yang menurut saya betul-betul sudah terancam, sudah tersusun. Seluruh kebijakan-kebijakan itu diatur semua untuk kepentingan Cina. Dan saya yakin tambang-tambang lokal yang ada di Sulawesi atau Kalimantan, kalau terkait masalah nikel ke depan, pasti satu persatu mungkin saja mereka itu akan hilang dari sana, akan dikuasai oleh Cina. Walaupun di sana ada Antam katanya menguasai tambang nikel, tetapi pada prakteknya smelternya juga dikuasai Cina. Jadi sekalipun Antam memiliki tambang juga, tetapi sama juga smelternya juga dikuasai Cina. Jadi artinya ketika kita bicara proses, pasti ada sebuah kepentingan. Nah, kepentingan ini harus kita cari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman yang hadir. Terima kasih. Semua persoalan besar secara politik yang tinggal kita ketahui tentang catatan-catatan di luar yang kita nggak ketahui tentang catatan apa sebetulnya dilakukan mereka-mereka di luar ini yang melakukan cara-cara untuk merampok hasil daripada tambang kita, merampok hasil daripada aset kita. Yang saya katakan kondisi aset kita yang sedang baik-baik saja. Kenapa harus kita gadaikan? Ada sebuah harta karun, ada kita punya harta karun yang besar yang harus kita gadaikan untuk kepentingan orang asing. Nah, mungkin itulah yang harus menjadi topik yang harus kita cari. Apa sebetulnya sebab musabab di balik ini semua? Ini harus dibongkar. Apa semua sebetulnya sebab musabab ini semua? Karena ini sebuah konsep yang menurut saya betul-betul sudah terancam, sudah tersusun. Seluruh kebijakan-kebijakan itu diatur semua untuk kepentingan Cina. Dan saya yakin tambang-tambang lokal yang ada di Sulawesi atau Kalimantan, kalau terkait masalah nikel ke depan, pasti satu persatu mungkin saja mereka itu akan hilang dari sana, akan dikuasai oleh Cina. Walaupun di sana ada Antam katanya menguasai tambang nikel, tetapi pada prakteknya smelternya juga dikuasai Cina. Jadi sekalipun Antam memiliki tambang juga, tetapi sama juga smelternya juga dikuasai Cina. Jadi artinya ketika kita bicara proses, pasti ada sebuah kepentingan. Nah, kepentingan ini harus kita cari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman yang hadir. Terima kasih.